misalnya ada orang-orang dan sebagainya mau sukses apa enggak, gampang. Lihat aja history sosial media. Ya mungkin teman-teman nggak bisa lihat, tapi you see what my post later. Halo Dedi, pertanyaan saya singkat aja, itu bagaimana caranya untuk komedi untuk menargetkan pasar anak muda khususnya gender laki-laki 15-25. Saya pernah nanya pertanyaan ini ke Mas Padi, coba ada humor. Mas Padi tanya, kenapa saya melakukan itu gitu loh. Bukan saya bicara, ini fakta. Di buku Art and Fear itu dijelaskan kenapa itu terjadi. Ini fakta. Artinya, kalau kita tarik lagi ke media sosial dan sebagainya, banyak orang yang tanya sama saya, lebih penting kualitas atau kuantitas? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah itu PR Anda untuk berpikir. Tapi menurut saya, kalau Anda mikirin kualitas, Anda nggak bikin, nggak jadi apa. Kalau Anda bikin, lama-lama Anda tahu cara bikin yang baik dan benar. Jadi kalau ditanya saya, gimana caranya? Bikin sebanyak-banyaknya. Bikin. Mau jelek, mau bagus dan sebagainya, bikin. Dan tadi Dr. Indawan mengatakan adalah karena kita bantu, karena kita akan mempersempit waktunya untuk belajar dan untuk menjadi profesional. Tapi the idea is, there's a catch. Semakin banyak Anda buat, semakin profesional ternyata Anda. Belajar tinju, harus bagus pukulnya. Atau udah tinju aja dulu, tiap hari tinju. Makanya Bruce Lee pernah mengatakan, I'm not afraid. Pernah dengar nggak kata-kata Bruce Lee? I'm not afraid that someone who know a kick 1,000 way. Saya nggak takut sama orang yang tahu cara nendang 1000 tendangan. Saya takut sama orang yang belajar nendangnya satu hal, satu jurus, tapi 1000 kali belajar. Karena lebih bahaya. Karena lebih bahaya orang yang melakukan hal terus-menerus dibandingkan hal yang banyak. So, keep create, building a ethos, pathos, and logos, persistence, discipline, and give me no reasons. Oke? Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nanti pasti. Istri saya? Oh, saya nggak tahu. Ada cerita sendiri. Tapi kayak uangnya sendiri, jadi saja. Terus saya ketemu Mbak Wanda lagi duduk bareng, Mbak Wanda bilang, kok kayaknya boleh ikutan kelas dulu deh. Tapi tiketnya habis waktu itu ya Mbak Wanda, tiketnya habis. Dan tadi saya hubungin Pak Indra, waktu saya hubungin Pak Indra pada saat itu. Kata-kata Mbak Wanda adalah, gimana sih jual tiket kemurahan? Orang kaya juga. Bangga, luar biasa. Nah saya juga bingung ketika Pak Indrawan mengatakan sampai nanti ada endingnya, Australia dan sebagainya. Tapi konteksnya adalah pertanyaan dari Pak Indrawan ke saya adalah, Mas, do you want to do this or not? Itu pertanyaan beliau. Because this is going to take your time. And probably this is not going to be very enough for your time kalau di confront dengan uang. Terus saya bilang, why not? I love doing this, so let's do this. Pada saat itu jadi, terima kasih Pak Indrawan, saya mau diajak ke sini. Oke, saya lanjutkan. Waktu itu saya sempat webinar, saya akan membahas 2 hal. Saya nggak tahu yang kalian ini, ada nggak sih ikut webinar saya tentang ini? Ada ya? Banyak semua. Oke, tapi saya akan konteks sedikit aja. Pada saat itu saya membahas tentang ethos, pathos, dan logos, betul ya? Jadi buat saya, nanti akan kita terangkan lebih panjang lagi tentang itu. Buat saya, kunci seorang content creator itu bisa diterangkan dengan 3 hal. Ini adalah teorinya Aristoteles. Aristoteles tidak menggunakan ini untuk bikin media sosial. Karena Aristoteles zaman itu tidak ada media sosial. Bukunya adalah retorika, kalau Anda membaca. Aristoteles mengatakan dalam semua hal itu ada 3 hal yang paling penting. Ethos, pathos, dan logos. Kenapa ini berguna buat para pengguna atau buat para pencipta media sosial? Apa itu ethos, pathos, logos? Ethos adalah authority, status seseorang. Jadi contohnya begini, kalau yang bicara dokter atau dokter Indrawan dengan embel-embel dokter, dia bicara di sini sama amang-amang jamet, pasti beda. Walaupun bisa jadi amang-amang jamet itu lebih paham apa yang diomongin daripada dokter, karena ngobrolnya tentang
sebelah. Dokter Indrawan nggak ngerti sebelah. Nggak tahu dokter paham? Nggak ya, oke, nggak paham sebelah. Tapi kalau Dokter Indrawan, saya akan bicara tentang sebelah. Dokter Indrawan, Anda pasti akan, dokter mau sebelah apa nih? Jangan-jangan sebelah itu konspirasi. Nah, itu etos. Siapa yang bicara? Itu etos. Deddy Corbuzier, itu etos. Kalau saya berdiri di sini, kenyataannya adalah kalau saya berdiri di seminar dan sebagainya, saya belum ngomong, masuk, itu ditemukan tangan pasti karena Deddy Corbuzier bebannya makin berat. Bebannya berat, karena kalau begitu naik atas panggung saya nggak apa-apain atau saya bego, ternyata Deddy Corbuzier bego. Tapi itu etos. Etos itu punya kegunaan yang luar biasa karena etos belief system dari orang melihat itu. Nah, etos itu dari mana? Gelar contohnya, nama yang terkenal misalnya. Tadi saya bilang, apapun itu etos. Oke, etosnya seperti itu. Atau etos itu juga bisa fisikal. Contohnya, orang badannya peker ngomongin tentang nutrisi, sama orang kurus kering ngomongin nutrisi, Anda lebih dengar apa? Badannya keker, apakah sudah pasti orang keker itu tahu tentang nutrisi? Belum tentu. Karena banyak orang yang keker memang genetik. Banyak orang yang keker nggak tahu dia itu makannya apa, cuma olahraga, tapi dia ngomongin nutrisi. Dia ngomongin tentang kesehatan. Anda akan lebih dengerin orang yang kekar. Kenapa? Itu etos. Bentuk badan, wajah, gelar, dan sebagainya, etos. Dan etos ini hanya bukan dari yang didapatkan dan sebagainya. Anda seperti apa, larinya seperti apa. Komika, atau komik, atau komedian, jelek sejelek apapun, lucu. Belum apa-apa orang udah ketawa karena dia jelek. Itu etos. Nah, pertanyaannya adalah etosnya apa? Untuk sebagai konten kreator. Ada nggak orang yang punya etos? Tapi etos bisa dibuat. Etos contohnya, Uya-Uya rambutnya warna-warni. Itu etos. Atta Halilintar rambutnya warna-warni pakai bandana. Itu etos. Bisa image, bisa karakter, bisa predikat, bisa gelar, itu etos. Oke? Dokter ngomongin tentang COVID. Dokter ngomongin tentang COVID. Selesai, dia nggak nanya lagi. Dokter. Satu. Yang kedua, pathos. Saya cepat tanya. Pathos adalah emosional. Emosional. Apa yang diomongin? Paling gampang ini. Ini harus terangin banyak karena waktunya akan banyak. Paling gampang ini. Dokter ngomong COVID, etos. Dokter ngomong COVID kayak begini. Saya sudah menangani pasien. 30 pasien, 25 meninggal. Dan termasuk saudara saya. Dan saya nggak mau lagi ada orang meninggal di tangan saya. Anda harus pasti. Itu pathos, emosional. Emosional. Makan mukbang, makanan yang nggak enak. Cara makan itu. Anda nonton keluar air liur, itu pathos, emosional. Jualan barang yang murah palsu di Shopee. Ini TWS ketika didengerin, wah, dari DBL aja 150.000 kan naik. Jelas palsu kan? DBL 150.000 dari mana? Saya sering banget melihat itu. Di bawah TikTok, DBL hanya 120.000 dari mana? DBL 120.000. Tapi ketika dia dengerin, wah, itu pathos, emosional. Oke, yang terakhir adalah logos, fakta atau data. Contoh, earphone ini udah dibeli sama 2.000 orang. Logos, itu ya, itu logos. Atau ketika bikin mukbang, ini restoran terkenal yang datang sudah banyak, bahkan ada menteri datang ke sini.
Itu logos, data atau fakta. Dokter ketika mau vaksin, 79% masih orang yang divaksin tidak meninggal karena COVID. Anda mau divaksin, itu logos. Nah, content creator harus punya tiga-tiganya atau salah satu dari itu. Patosnya apa, logosnya apa. Kalau punya tiga-tiganya, perfect. Contoh, saya kasih contoh saya. Saya bikin podcast, etosnya apa? Udah jelas saya. Etosnya apa? Udah jelas bintang tamunya. Tapi kadang-kadang saya undang bintang tamu yang bahkan Anda nggak tahu itu siapa. Siapa ini? Ada emak-emak dari negeri mana gitu, yang bahasa Inggris pernah saya undang, yang nonton 3 juta. Karena etosnya nggak ada, maka fatosnya harus ada. Ibu-ibu jilbaban tua tinggal di desa ngomong Inggris lancar. Karena saya mau anak saya belajar bahasa Inggris, bla 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 bla. Terima kasih. Saya akan jawab. Saya Pak Fasirun. Siapa? Fasirun. Fasirun. Ya. Oke, saya akan jawab. Terima kasih. Rakyat sipil. Rakyat sipil. Harga laptop. Iya. Laptop. Ya, kalau awal pertanyaannya sudah pertanyaan kelihatan kolonel tituler dan komiser, saya harus jawabnya terima kasih untuk rakyat sipil. Gitu dong. Benar kan? Itu kan juga. Terima kasih. Jarang pejabat mau menjawab rakyat. Kalau saya jawab. Kalau pertanyaannya adalah bisnis, akuisisi dan sebagainya, saya jawab begini saja bahwa bisnisnya seperti apa, bisnis sangat amat menarik dan konteksnya saat ini adalah kolaborasi, saling membantu dan yang pasti saling bekerja sama dan saling belajar. Konteksnya saling belajar. Contohnya Pak Indrawan. Pak Indrawan itu adalah salah satu dari yang pertama kali kita invest di Pak Indrawan. Dan Pak Indrawan sekarang menghasilkan, udah deh, gak usah ditanya, itu kampanye kejar-kejar gitu ya. Dari AdSense-nya yang luar biasa, dari brand masuk ke beliau yang luar biasa dan sebagainya. Karena apa? Nah begini, ini saya mau bicara jujur. Karena apa? Pak Indrawan punya sebuah hal yang luar biasa di dirinya, dan saya membantu Pak Indrawan untuk menaikkan hal tersebut supaya lebih baik. Karena begini, Pak Indrawan boleh dokter, tapi Pak Indrawan mungkin kurang mengerti tentang media sosial. Sebaliknya, ketika Pak Indrawan mengajak saya kerjasama dalam hal apapun terhadap hal ini, saya boleh mahir di berbagai hal, saya boleh PhD di bidang saya, tapi saya tidak mengerti tentang ide dan gagasan Pak Indrawan, di mana Pak Indrawan jauh lebih mengerti dibandingkan saya. Jadi disitulah kerjasama yang menarik. Ketika beliau punya kelebihan, bisa saya bantu. Ketika saya punya kelebihan, beliau tahu, beliau push dan beliau bantu. Jadi ini konteksnya adalah saling membantu. Dan menurut saya bisnis yang baik itu adalah seperti ini. Tahu kelemahan dan kelebihan teman kita dan kita saling membantu. Ini yang terjadi dengan Pak Indrawan. Kalau ditanya penghasilannya berapa, sebutkan ya Pak. Kalau saya udahlah, pokoknya gitu kan. Itu amin lah udah pokoknya. Nah, kalau bicaranya jualan produk, saya jujur saja saat ini dari kita punya channel yang ada sekitar 40 channel, kami belum jualan produk. Karena kalau kami jualan produk, kami maunya jualan produk yang kita buat. Gitu. Bukan jual produk yang ngapain saya jualan produk, tapi produk orang kayak di TikTok terus cuma ngambil afiliasi yang harganya satu barang cuma dapat 10.000. Orang brand masuk ke dia ratusan juta. Ya. Dia brand aja, dia jualan brand lain, produk lain, hasilnya jauh lebih besar. Saya bukan tipe artis yang jualan sembako. Walaupun ada ya. Ada. Jadi kalau saya kami saat ini belum. Tapi apakah kami merencanakan merancang produk-produk kami sendiri? Iya. Contohnya awalnya kami membuat contohnya merchandise dan sebagainya dan kita jual. Ada yang laku, ada yang nggak beli, tidak ada. Itu namanya juga bisnis. Jadi kalau untuk produknya sendiri,
kami nantinya akan membuat, contoh yang paling sederhana, kita akan buka restoran Padang, Pak. Ini aneh nih memang, tapi saya buka di sini. Saya sama Mas Teguh akan bikin restoran Padang. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Karena mulai minggu depan, kalau Anda nonton Mas Teguh di channel Close the Door, setnya akan berubah jadi restoran Padang. Oh. Dengan nama restorannya Goyang Lidah Mas Teguh. Setnya restoran Padang. Kami berpikir tiap minggu set kami adalah restoran Padang. Jadi tiap minggu kami mempromosikan restoran Padang. Kenapa nggak kita bikin restoran Padang benernya dengan nama Goyang Lidah Mas Teguh? Karena kita lagi ngurusin semuanya. Mungkin bulan depan kami punya restoran Padang namanya Goyang Lidah Mas Teguh. Nah itu contoh sederhana jualan, contoh sederhana jualan produk. Tapi memang kita nggak jual produk-produk apa istilahnya itu? Apa? Bukan. Kalau skincare kita ada brand juga soalnya. Kita ada brand juga. Saya mau ngomong lupa. Kita ada brand juga. Tapi kita nggak jual produk-produk bisnis lah. Intinya kita nggak jual produk-produk ketengan lah. Seperti itu. Oke, itu salah satunya. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, mungkin kenapa tim saya kok bisa kompak dan sebagainya? Karena cara kita bekerja di Close the Door, saya ini nggak tahu nih, mungkin harus tanya dengan tim saya, bukan tanya sama saya. Tapi I believe, saya percaya bahwa saya tuh bisa bilang ini loh, saya tuh bisa bicara gitu. Saya percaya banyak sekali tim saya yang ini istilahnya agak berat. Tapi gini, saya percaya bahwa banyak sekali tim saya yang akan bela saya mati-matian apapun yang terjadi. Saya percaya, dan saya berani ngomong itu saat ini. Karena saya sayang sama mereka. Jadi tim saya itu banyak yang ini beneran, kayak tadi saya cerita itu beneran. Banyak sekali tim saya itu yang nggak pulang dari kantor. Bener-bener nggak pulang, ada kerjaan dan sebagainya nggak pulang. Saya suruh pulang pun nggak mau. Itu mungkin lebih ngirit kontrakan. Menurut saya lebih ngirit kontrakan gitu. Tapi itu yang terjadi, itu yang terjadi. Ini yang hari ini harusnya nggak datang juga pada datang semua. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ini kayak ini kan harusnya nggak ada itu, tapi ya tiba-tiba datang gitu dengan pakai seragam juga gitu. So I think the idea is like, if you care about your team and you love your team will love you back. Saya percaya kalau kita memberikan yang terbaik buat tim kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena Close the Door itu punya semuanya, bukan cuma punya saya, punya tim ini juga, punya editornya juga, punya kameramennya juga, punya soundnya juga. Bayangkan kalau soundnya ngaco satu, hancurnya semua. Kalau editornya ngaco, hancurnya semua. Kalau skripnya berantakan, walaupun sering, hancurnya semua. Tapi akhirnya jadi kalau kemarin kayak gitu, tawa-tawa sendiri. Tapi akhirnya tim itu punya kekompakan yang luar biasa, bahwa mereka tahu bahwa ini kendaraan yang dijalankan bersama-sama. Dan saya bukan tipe leader yang membeda-bedakan antara tim. Nggak seperti itu. Saya bukan tipe leader yang saya bos, ada anak buah dan sebagainya, enggak. Jadi kita kerjasama dan kerja bareng dengan tim. Saya lebih mengatakan mereka ini adalah saudara-saudara dan partner di kantor saya. Kalau masalah mereka pakai ini juga nggak, kadang-kadang nggak ada yang nyuruh juga gitu. Tiba-tiba nggak ada yang nyuruh juga. Dan gini, ini menarik nih, contohnya ada beberapa tim atau nah di sini ada nada tuh di situ. Dia sering sekali ke kantor saya, tiba-tiba pakai seragam. Karena bangga dengan pakai seragam Close the Door. Di luar dia nggak punya baju lain, tapi dia bangga dengan itu. Jadi artinya kita harus membuat orang itu bangga kerja sama kita, senang kerja sama kita, bersahabat dengan kita. Itu cara saya membuild leadership.
Nanti kalau ada pertanyaan banyak silakan. Oke, yang terakhir adalah filosofi prosedur apa? Tadi saya ingat apakah saya lagi nongkrong di WC gitu, terus tiba-tiba muncul prosedur, itu buat saya sangat terima kasih karena itu pujian Pak. Karena kalau saya nongkrong di WC saja bisa menelurkan perusahaan seperti ini, apa yang Anda lakukan selama ini Pak? Bukan kamu gatel ngomong, ini buat gatel ngomong. Tapi intinya gini, ini jokes ya, kita bercanda ya Pak ya. Tapi ini gini, filosofinya sebenarnya tidak ada. Saya hanya mencari kata-kata yang catch dipakai sama semua orang. Jadi itu sekarang suka jadi jokes Pak. Kalau pertandingan lari, ya, ini saya pernah mengalami sendiri, ada di TikTok viral Pak. Pertandingan lari loh, di sekolah atau di mana di kampus itu. Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1, penonton semuanya teriak prosedur. Larinya nggak jadi lari, ketawa ke TV. Makanya saya menggunakan kata 5, 4, 3, 2, 1 prosedur. Kenapa? Karena di semua pertandingan dan sebagainya, di semua acara itu pasti mulainya dengan 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya otak saya secara psikologis mengatakan dan mencari kata-kata apa yang akan Anda gunakan sehari-hari atau dalam acara-acara penting. Lalu Anda akan menyambungkan dengan acara saya. Jadi saat ini semua di Indonesia ketika Anda dengar 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Dan setiap kali kita udah berbahasa Inggris, sudah kayak bilingual ya, kita udah pasti suka menggunakan bahasa Inggris. Itu berapa kali kalau misalnya ada meeting dan sebagainya, ketika ada masuk ruangan, close the door, please close the door, close the door. Itu kan kata yang sangat amat gampang dipakai sama orang, digunakan sehari-hari. Kalau saya gabungkan 5, 4, 3, 2, 1 and close the door, ini mic oke juga. Yang setting Peter. Jadi saya biasanya kalau saya rekam kata-katanya gitu, saya berarti kata suara saya ulangi. And 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Itu yang direkam. I'm Batman. Asik. Suka saya ini. Nah, itu yang saya pakai Pak. Itu yang saya pakai akhirnya menjadi 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Nah, konteksnya, filosofinya adalah kenapa close the door. Sesederhana ini, ketika Anda atau minta tamunya bicara dengan saya berdua, close the door memfilosofikan bahwa ruangan tertutup. Jadi tidak ada orang lain di sana, hanya kita berdua. Anda bebas ngomong apa aja, kita hanya ngobrol berdua. Itu filosofi di dalam prosedur. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Nih, kayaknya tanya jawab juga habis nih bentar lagi. Oke. Hah? Jangan dong, siap. Langsung closing. Saya waktu itu sempat webinar, tapi saya akan bahas ini dikit saja. Saya enggak, biar nggak apa-apa dong, silakan. Saya nggak berani kalau jadi dokter untuk naik atas. Cuma dokter itu kalau nggak salah, sekarang kalau naruh brand nggak diomongin, apa ditaruh doang udah puluhan juta gitu. Di sosial media ini. Kalau diomongin dan sebagainya sudah ratusan juta, betul dok? Tapi benar ya dok ya? Ya, jadi kalau di sini ada tukang pajak atau ada tukang Jangan kasih tahu, tolong ya. Anda tadi bocorin saya. Cari tahu kan? Iya, Pak. Balasan dok. Itu orangnya begitu dok. Enak aja. Dibanding informasi udah diomongin. Oke. Tapi sebelum saya waktu saya udah diambil dokter sudah. Oh, sampai jam 6. Oke. Tapi mungkin sebelum saya lanjut, saya akan jawab pertanyaan tadi. Mungkin boleh diulang aja, kasih mikrofonnya. Jangan diulang dari awal pertanyaannya. Tadi yang tanya, nah nanti setelah itu baru saya lanjut. Karena tadi ada pertanyaan yang terpotong karena memang bukan sesi saya. Boleh itu dari awal, Batman, Kolonel. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya ada cerita yang tidak lengkap tadi. Ada cerita yang tidak lengkap. Mana Pak? Yang lu gua tolongin. Ada cerita yang tidak lengkap. Jadi ketika audionya yang bagi aku Karena 3, 2, 1. Lihat dulu. Oke. pakai ini Oh, paling penting. Karena aku udah tahu. Di sini yang nggak bawa kamera. suara. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita
zaman sekarang, sosial media dan sebagainya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang saya catat. Saya langsung aja nanti. Fokus, jangan sampai ketumbuk. Siap? Yuk. Oke. Ya, sebelum itu sepertinya saya mau ajak karena ya, rencana autunya stres gitu ya. Energinya sudah kumpul kembali dan siap untuk lanjut lagi membahas. Selamat pagi. Memang sih ya, harus semangat harus pagi. Kalau kata kursinya kakak. Belum, tidak bedanya untuk melanjutkan sesinya. Bagi yang sudah selesai juga makan siang boleh juga. Olah berbagai platform yang ada, nggak cuma fokus di satu. Tapi tetap saran saya satu dulu. Misalnya YouTube, fokus di YouTube. Instagram, TikTok, dan lainnya hanya jadi penunjang biar mereka lari ke YouTube. Karena kan kita nyari duitnya biasanya di YouTube ya, biasanya ya. Kecuali kita punya endorsement segala macam. Jadi itu penunjang. Fokus di satu akan lebih baik dibandingin kita pecahkan fokus itu ke semua platform. Kecuali Anda punya tim. Kalau punya tim itu bisa ngebantu Anda untuk berpikir, oke, gue bisa main di sini kayak gini, tapi kalau satu orang doang mati sih biasanya. Karena susah banget untuk mikirin, wah kalau gue di Instagram gue harus gini, TikTok beda lagi, bikin lagi. Wah YouTube harus panjang, bikin lagi, susah banget. Jadi sebaliknya mirroring itu diperlukan ketika kita mau ngarahin ke platform utama. Terus, tapi beda ya, benar ketika Anda punya tim, manfaatkan berbagai platform itu, cari mana platform yang paling menguntungkan buat Anda gitu. Kayak misalnya, oh ternyata gue di Instagram jauh lebih oke dibandingin di TikTok, fokusnya di Instagram. Gitu. Kecuali nanti kita punya konten lain, yang kita bisa implementasikan di TikTok yang berbeda dari si konten Instagram. Yang Mr. Beast fast pace ya. Terus terang di Indonesia fast pace itu kadang-kadang bikin pusing. Di Indonesia, kalau Mr. Beast kan emang worldwide. Mungkin gaya editing di luar negeri juga fast pace itu emang jadi salah satu komoditi utama. Gitu. Di Indonesia sebenarnya masih jarang yang pakai fast pace karena ya mungkin dari IQ kita kan. Jadi orang nontonnya kalau fast pace itu malah pusing, nggak ngerti. Makanya podcast atau talk show itu jauh lebih banyak penontonnya dibandingin sama yang vlog yang fast pace misalnya. Podcast lo tinggal dengerin, ya mungkin tidur atau ya dengerin. Tapi intinya ketika kita mendengarkan sesuatu tanpa editan yang ribet-ribet pun itu akan lebih berguna dibandingin kalau kita pakai si vlog yang fast pace. Itu agak jauh kan? Ya. Ada, nah itu beda sih, itu agak berbeda sih. Yang kita ngomongin fast pace kan cuttingannya ya. Nah kalau PWP itu menggunakan, saya nyebutnya grafis, editing grafis gitu, untuk menegaskan si kelucuannya. Itu boleh dan itu penting sebenarnya untuk dilakukan di orang-orang yang baru bikin konten. Karena ketika kita masih belum kuat personal brandingnya, tambahan grafis itu ngebantu. Cuma tetap balik lagi nanti ketika aku ditambahin grafisnya, ya dulu insight-nya. Penontonnya tuh lebih banyak mana sih gitu. Kalau ternyata viewsnya jelek, tapi penontonnya banyaknya yang tua, ya berarti jangan pakai lagi grafisnya. Karena biasanya orang tua tuh nggak pengen yang perlu yang grafis, pengen nonton yang organik aja, original aja gitu. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya dari Mas yang sebelah kanan langsung. Iya, terima kasih. Saya Indra dari Surabaya. Nah itu tadi kan berkaitan dengan yang 3C, ada kreatif, konsisten, sama curious. Nah saya mungkin kesulitannya di yang curious mungkin ya. Cek. Ya di curious itu, kadang saya ditanya gitu ya, kontennya kok nggak bagus gitu ya. Artinya dari sisi insight-nya kurang bagus gitu ya. Nah itu kenapa? Nah, itu kenapanya yang saya tidak bisa menjawab kadang ya. Nah, itu mungkin saran. Sama yang kedua, apa sebenarnya harus dievaluasi dari misalkan ada revisi media gitu ya. Apa yang sebenarnya harus dievaluasi? Apakah view? Apakah apa? Insight apa gitu ya yang harus dievaluasi? Karena nanti kan disampaikan juga oleh Om Ded gitu ya, ketika di awal gitu ya, view-nya sedikit ya wajar karena baru 6 konten atau sekian konten gitu kan ya. Nah di awal itu berapa kategori bagus atau jeleknya? Oke. Nah itu mungkin ya. Nah, tadi yang pertama kaitannya sama curiosity ya, curiosity. Oke. Baik lagi sih sebenarnya curiosity itu adalah kalau kita bikin konten kita nggak mau stagnan.
Kita pengen konten kita makin lama bagus, makin banyak views-nya gitu. Tapi ketika kita turun, ya kita harus cari tahu kenapa sih kita turun. Curiosity itu sebenarnya bisa dibantu dengan jadi sekarang banyak banget aplikasi yang bisa ngitung jumlah engagement yang kita dapat, jumlah like yang kita dapat, terus kemudian jumlah views dari click rate-nya maupun dari retensinya. Itu sebenarnya di YouTube Studio ada analytics-nya. Kita bisa baca itu gitu. Cuman ketika kita udah tahu nih, oh ternyata konten gue nggak bagus, tapi gue masih nggak tahu kenapa nggak bagusnya. Kan tetap pertama harus dicari dalam si analitiknya dulu. Nah ini kemampuan dari kita untuk ngebaca data gitu. Kalau ini nggak bagus, apakah kontennya yang nggak bagus, yang tidak sesuai dengan target penontonnya, atau cara kita membawakannya kurang bagus? Atau bisa jadi unsur lain kayak eksternal, kayak ternyata ada kompetitor lain yang mungkin jauh lebih unggul secara konten. Jadi jadinya kita harus mencoba berinovasi untuk cari konten lain. Kita masih bisa deliver yang kita mau, tapi dengan cara yang lain. Itu sih untuk curiosity. Terus yang kedua, harus dievaluasi. Kalau misalnya kontennya ternyata nggak bagus gitu ya, tractionnya, misalnya itu apa sih yang harus dievaluasi, indikator-indikator apa aja yang harus dipelototin? Oke, tergantung platform. Ini tergantung platformnya. Masih kira-kira mau nanya dari platform mana? YouTube. Oke, YouTube itu kalau saya melihatnya beneran dari jumlah YouTube itu akan bagus, akan bisa dimonetize ketika durasi itu udah 10 menit ke atas. Tapi jangan terlalu lama ketika Anda masih baru mencoba. Biasanya kalau lama itu potensi breakingnya sangat tinggi dibandingin kalau bikin video yang cuma 10-12 menit. Tergantung juga ini konteks kontennya gitu, apakah ini mau monolog sendiri, ngobrol, atau talk show. Karena kalau talk show emang lebih baik antara 15-20 menit misalnya. Kalau monolog lebih baik 12 menit ke bawah, jangan kurang dari 10 menit. Kalau misalnya konteksnya kayak mungkin ada yang pernah nonton On The Spot itu kan lebih ke cuplikan-cuplikan tayangan tapi ada view-nya. Itu pun juga mungkin durasinya antara 10-15 menit. Jadi tidak terlalu lama. Dari situ kita bisa evaluasi juga. Maksudnya ketika kita punya konten yang cuma 12 menit, kira-kira orang nontonnya berapa lama sih? Di YouTube Studio itu bisa dilihat gitu. Ternyata orang nonton cuma 2 menit, udah pasti kontennya nggak menarik. Tapi kalau orang nonton di atas 6 menit, itu udah pasti kontennya bagus. Jadi evaluasi sebenarnya dari situ aja dulu, dari jumlah, dari durasi. Jadi kalau views-nya sendiri mengkhawatirkan cuma 300, kita lihat dulu orang nonton dari 300 ini berapa lama. Terus di mana sih, di bagian mana sih orang ini nonton gitu, itu juga bisa dilihat sih sebenarnya. Itu jadi poin evaluasi paling penting ketika kalau saya lagi buka YouTube Studio. Sama kita di situ juga bisa lihat by gender dan by age. Jadi tontonan kita itu ditonton sama orang-orang kayak apa, umur berapa, dan jenis kelaminnya apa. Itu bisa membuat kita dalam membuat konten itu jadi kayak lebih fokus gitu. Kalau ternyata penonton banyak cewek, ya jangan kasih tontonan yang membosankan gitu. Kasih tontonan yang misalnya agak lebih fun, terus musiknya lebih upbeat atau lebih estetik dan segala macam gitu sih. Jadi banyak banget yang bisa dilihat dari si analytics YouTube Studio, dan itu baru YouTube Studio. Karena kita juga bisa pakai aplikasi luar untuk bantu ngelihat analyticsnya, dan dia juga bisa ngasih saran sih. Biasanya sih gitu. Sudah menjawab? Oke. Terima kasih banyak. Konsistensinya jadi penting banget ya. Penting banget, konsistensi juga paling penting dari semuanya menurut saya. Kreatif bisa dibangun, curiosity bisa dibangun juga, tapi kalau konsistensi itu adalah salah satu trigger yang bikin teman-teman berkonten itu hasilnya turun. Apalagi kalau udah ngelihat feedbacknya agak kurang bagus, agak kurang berhasil, dan waktu yang dialokasikan untuk bikin konten ternyata kayak sih ini kayak gue bilang. Jangan, konsistensi itu harus dijaga terus. Oke, kita masuk lagi ke ini hanya insight dan saran sih sebenarnya based on target audience di masing-masing platform. Jadi Facebook itu dia adalah platform yang usernya itu paling banyak, active usernya paling banyak karena dia bisa ngeraup antar generasi yang paling banyak sasaran yang sifatnya entertaining. Kemudian organic clicks, retention itu yang tadi saya ngomong soal durasi. Yang juga expert di bidang content planning, yuk kita sambut dengan tepukan yang paling meriah, ada Mas Rifa Bahtiar. Cek, nah, benar kayak meeting PR ini dimasukkan mic-nya. Saya terangkan dulu bahwa di sini nanti akan bicara ini namanya Mas Pai, dan itu orangnya kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Pai.
Dan juga ada Yosi. Nah, ini Yosi, nggak usah ditepukin. Ya. Dia suka besar kepala soalnya kalau dikasih pengalaman ini. Nah, Mas Pai ini adalah eksekutif produser yang memegang beberapa acara di Close the Door Universe. Sekarang gaya-gayanya kan ngomongnya Universe gitu ya, Close the Door. Artinya beliau memegang acara, saat ini malah saya minta bantuan untuk memegang Close the Door. Jadi kalau Anda tahu, kita punya acara baru namanya Pothop. Itu baru tayang kemarin, beliau juga megang. Terus ada acara Close the Door saya juga, sama apa lagi Pak Dr. Indrawan, beliau yang megang juga. Plus 26-nya Boris Bokir, beliau. Ade Rai, dia juga. Dan banyak lainnya yang megang dia. Nah, jadi dia adalah, beliau ini adalah content planning ya, content planner, ngeplan tentang membuat sebuah konten seperti apa detail-detail step by stepnya. Yosi di sini sebagai content making, artinya dari Mas Pai lalu ke Yosi untuk membuat kontennya, gitu ya, apa? Merealisasikan. Dan di sini bersifat sebagai dua, merealisasikan dan memberikan kreatif terhadap konten tersebut, gitu. Tapi jelas Pai di dalam manajemen beliau nggak sendiri dan punya tim untuk itu. Begitu juga Yosi. Tapi di sini akan bicara, ini adalah eksekutif produsernya Close the Door Management, bukan hanya Close the Door saya, tapi semua manajemennya. Dan Yosi juga memegang beberapa podcast dan beberapa konten. Beliau juga termasuk yang biasanya bikinin saya skrip kalau lagi seminar. Ya, jadi saya kalau seminar biasanya skripnya dia yang bikin. Oh, ini bukan kaleng-kaleng yang dibawa gitu ya, levelnya udah pasti. Bukan. Udah deh. Bukan. Jaminan mutu ya Mas? Kenapa? Jaminan mutu pokoknya. Saya nggak perlu ngejamin apa-apa. Udah. Nggak perlu, saya nggak perlu ngejamin. Iya, ini aja. Mau pulang silakan. Orang udah bayar. Ingat kan konsep bisnis gym? Yang penting datang bayar. Udah gitu. Saya tidak mau menjamin, tidak mau janji-janji. Kenapa? Karena saya nggak ikut pilkada, nggak ikut pemilu, nggak ikut ngapain baru berjanji. Ya. Jadi Yosi ini yang akan biasanya memegang kreatif dan sebagainya, dan dia juga bertugas untuk menskripkan kalau saya seminar atau ada pembicaraan dan sebagainya. Karena kalau saya tidak di skrip, omongan saya nggak berhenti ya. Kayak tadi itu dia naruh skrip sana, itu ada monitor, ada lihat. Nah, tapi monitornya dari mulai sampai akhir kena sinar matahari. Jadi saya tidak tahu apa yang dia tulis. Makanya tadi saya ngomong terserah saya mau ngomong apa. Nggak ada itu tadi di skrip semua. Gitu. Nanti saya kasih aja PDF-nya ya kalau anda mau ya. Oke, jadi ada Mas Pai dan Yosi. Thank you. Silakan duduk. Luar biasa ya. Saya masuk disambut dengan lagu The Final Countdown. Ketahuan yang bikin acara tua.